Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edika Perdana Kusuma. Dan saya pemilik usaha peternakan puyuh petelur yang beralamat di Dusun Sanan, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Baik, usaha ini saya bergerak di bidang puyuh petelur yang menghasilkan cuma hanya khusus telurnya saja. Karena jenis puyuh yang saya pelihara ini hampir 90% adalah betina, sehingga yang dihasilkan hanyalah telur. Dan untuk berdaging, sementara ini saya belum berani memulai usahanya karena saya masih belajar untuk menekuni di bidang bisnis puyuh petelur. Untuk sejarah atau ide, mungkin sejarah ya. Sebelum saya menggeluti usaha bidang peternakan ini, saya sebelumnya adalah karyawan di perusahaan transportasi di Jakarta, dan saya memutuskan untuk kembali ke Jogja karena saya aslinya memang Jogja dan keluarga anak istri saya juga di Jogja. Dan saat saya sudah kembali Jogja, mungkin saya bingung mau kerja atau usaha. Mungkin karena pandemi corona ini mungkin cari kerjaan agak susah, jadi mungkin saya memutuskan untuk usaha. Dan saya awalnya sih belum berpikir untuk usaha ternak puyuh ini, karena pertama saya masih bingung karena saya mencari usaha yang mungkin siklus penghasilannya lebih cepat. Misalnya dalam 3 bulan atau 4 bulan saya sudah dapat menghasilkan. Dan ternyata saya melihat pertama kali ternak puyuh ini di tempat om saya yang di Nggodean, karena mereka udah beternak sekitar 7 bulan 8 bulanan lebih dahulu. Saya pertama melihat itu langsung suka, dalam artian suka itu melihat kandangnya bersih, terus tersusun rapi, juga tempat minumnya udah otomatis. Jadi kelihatannya tuh udah nggak berat lah pekerjaan kita, udah nggak repot, karena mungkin tinggal bersihin kotoran, ngasih makan, sama ngambilin telur, dan mungkin ngasih obat-obatan yang lain. Modal ya, untuk modal kita memulai usaha ternak puyuh petelur ini mungkin kita ambil dari garisnya yang penting aja ya, mungkin dari kandangnya mungkin kandang ini namanya mungkin kandang baterai ya, mungkin kalau yang orang-orang puyuh tahunya ini baterai. Ini dari kandang ini mungkin satu set ini berkisaran 420 sampai 450 kondisi yang baru. Nah, sedangkan kalau untuk 1000 puyuh itu mungkin membutuhkan sekitar 7 set kandang. Dalam satu kotak ini mungkin kita akan satu set ini kan di sini ada 5 kotak. Jadi kalau isinya satu kotak ini rata-rata 25 sampai 28 ekor. Dan untuk ini bibitnya sendiri ya, apa direnya, ini dalam udah usia datang ke sini usia 28 hari itu harganya 5.850. Dan untuk 1000-nya mungkin sekitar 5.850. Nah, mungkin kandang, bibit sama pakan, karena kan dalam bulan awal, 1 bulan pertama itu burung puyuh ini belum bertelur. Dalam artian kita sebulan awal itu nombok pakan lah, nombok pakan. Dalam artian kita ngasih makan dulu, mungkin dari itu juga termasuk modal, karena 1000 puyuh itu menghabiskan satu harinya itu sekitar 25 kilo pakan. Jadi dalam 1 bulan itu mungkin habis 15 sak kan. Dalam satu saknya sekitar sekarang harganya satu saknya itu sekitar 320 sampai 330. Jadi mungkin kalau kita ambil rata-rata, kalau untuk populasi 1000 ekor ini sekitar 15-an juta sampai 16 juta. Mungkin sekitar itu kalau buat teman-teman yang mau mencoba usaha ternak puyuh petelur itu, mungkin modalnya sekitar 15 sampai 16 juta.
Kalau buat kendala pasti ada ya, karena kita beternak unggas atau burung puyuh. Mungkin kendalanya mungkin ada yang eksternal itu mungkin yang dari luar, kayak unggas-unggas yang di sekitar kita, mungkin ayam, mungkin bebek, mungkin unggas yang lainnya. Karena unggas-unggas selain puyuh itu yang sekitar kita yang sering membawa virus penyakit. Cara mengatasinya, kita sering nyemprotnya mungkin kita ada obat sendiri, yaitu kita sering nyemprot di kandangnya, mungkin di luar kandang atau di sekitar kandang, yang sering mungkin dilalui ayam atau alat-alat kita untuk membersihkan kandang harus kita semprot. Kalau yang dari eksternalnya mungkin kebanyakan dari kebersihan kita sendiri. Mungkin ada penyakit kayak senot, mata bengkak, itu karena sirkulasi udaranya kita kurang, sama kotorannya kita juga kurang bersih membersihkannya, atau nggak tiap hari, nggak rutin membersihkan, itu dapat menimbulkan penyakit yang mengakibatkan burung puyuh kita tidak maksimal untuk bertelur. Obatnya mungkin kita hanya vitamin juga kita ada obatnya, antibiotik juga ada, tapi yang jelas intinya kita dari udara itu Mas. Jadi kita harus memperbaiki sirkulasi udara kita. Mungkin karena hawanya di kandang terasa pengap, ya kita kasih kipas. Terus sama kotoran, kalau terasa kotorannya udah numpuk ya segera kita bersihkan. Sebisa mungkin kita setiap hari membersihkan, karena mungkin kayak kita sendiri, kalau ruangan kita bersihkan kita juga nyaman, juga mungkin kalau istirahat lebih enak. Kalau burung puyuh petelur ini, keseharian saya yang saya lakukan mungkin yang harus rutin adalah membersihkan kotoran itu di pagi hari, terus membersihkan tempat minum, karena kan kita udah ada yang model nepel, ada juga yang pakai mangkok, jadi kita harus sering kita bersihkan. Apalagi yang pakai mangkok, karena takutnya ada puyuh yang satunya lagi sakit, jadi bisa menular lewat mangkok tersebut. Dan mungkin selain membersihkan kotoran, kita memberi makan. Intinya kalau memberi makan kita harus full, nggak boleh kita dalam artian karena harga pakan mahal terus kita ngasihnya sedikit, nggak boleh, karena kita harus maksimal ngasihnya supaya telur kita juga menghasilkan telurnya juga maksimal. Dan mungkin setiap malam, karena kan telur ini mulai bertelurnya dari rata-rata hampir jam 3 sampai jam 9 malam, itu lagi maksimalnya telurnya banyak. Jadi kita segera kita ambil, takutnya karena banyak tempatnya udah nggak muat, takutnya dipecah atau dipatok oleh burung itu sendiri. Telur yang dihasilkan dari populasi 3.000 ini mungkin sekitar sudah mencapai 90%. Jadi mungkin sekitar, kalau buat kiloan mungkin sekitar 30-an kilo ya dalam satu hari itu. 1 kilo dalam untuk hitungan bulanan, kalau kita rupiahkan omsetnya adalah dari populasi 3.000 ekor ini sekitar 17 sampai 18 juta. Dalam artian dari hasil telur saja itu baru omset. Kalau buat dari potongan sendiri mungkin pengeluarannya banyaknya di pakan. Kalau dari 3.000 ini mungkin kita dibilang dari penghasilan atau profitnya ya mungkin hampir rata-rata sekitar 4 juta 5 juta dalam sebulan dari populasi 3.000 ekor ini. Baik, untuk teman-teman yang melihat video dari Pemuda Desa TV ini, mungkin ada yang berminat, khususnya bagi pemuda dalam kondisi pandemi ini, mungkin banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin kena dampaknya. Mungkin ada yang masih kerja, mungkin udah yang bingung mau kerja apaan, tapi
modal ada, mungkin bingung ya menentukan apa. Mungkin di daerah kita, mungkin di daerah Minggir Sleman ini masih tempatnya sangat bagus karena masih banyak pohon, masih mungkin punya lahan yang luas. Silahkan digunakan, atau mungkin ada punya rumah kosong, itu sangat bagus karena kita nggak mengeluarkan modal yang sangat banyak. Mungkin pemuda-pemuda sekarang mungkin malu ya, mungkin karena lihat peternak itu condongnya ke ciri khasnya bau dari kotorannya. Silakanlah datang ke sini. Mungkin kalau lihat di sini, mungkin Ternak Puyuh ini di tempat saya ini benar-benar di depan masjid dan di kiri kanan ada rumah. Ternyata baunya nggak begitu menyengat karena kita harus rajin tiap hari membersihkannya. Ternyata kita bisa juga maksimal mengurangi dari aroma bau itu. Jadi jangan takutlah kalau kita mau usaha. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari Pemuda Desa TV karena sudah mau silaturahmi ke tempat saya dan juga di tempat usaha saya. Intinya buat teman-teman yang melihat, jangan lupa like dan subscribe dan share supaya rekan-rekan dari Pemuda Desa ini lebih bermotivasi lagi buat membuat video-video yang bermanfaat buat rekan-rekan semua, khususnya di kalangan pemuda dan generasi muda kita supaya lebih maju lagi dan lebih mandiri lagi.